Dua desa, sebut saja Mekarsari Kecamatan Cikalong Kulon dan Mekarsari Kecamatan Cianjur, kini menjadi sorotan publik. Dua desa yang rencananya pada 23 Februari 2020 mendatang akan menggelar pemilihan kepala desa itu tiba-tiba gaduh. Kegaduhan tersebut akibat sikap bakal calon atau balon kepala desa yang tetap ngotot tidak menerima berita acara hasil penilaian administrasi tambahan dan hasil tes akademis. Jika desa Mekarsari Kecamatan Cikalong Kulon terpaksa harus menunda rencana pelaksanaan Pilkades hingga 2022, desa Mekarsari Kecamatan Cianjur tetap melangkah pada tahapan berikutnya. 5 orang balon telah ditetapkan sebagai calon. Keputusan yang diambil panitia pemilihan kepala desa Mekarsari Kecamatan Cianjur itu merupakan sebuah keberanian yang layak mendapat acungan jempol, namun sudah pasti ada konsekuensinya. Pada saat audiens yang difasilitasi Camat Cianjur hari Senin tanggal 20 Januari 2020, panitia mengakui kegaduhan akibat kebodohan mereka yang tidak paham aturan mainnya. Bahkan peraturan bupati atau perbub baru dipelajari sambil berjalan. Sementara nilai bonus diberikan sebagai apresiasi terhadap balon. Ya, belum memiliki panduan yang jelas, gitu ya, arahnya di mana, yaitu untuk masuk ke ranah pekerjaan sebagai lembaga pemasyarakatan, juga yang masuk ke ranah organisasi, sehingga nah, oleh karena itu kebetulan pada kesempatan ini dari Pemda, dari Dinas DPRD hadir, mungkin secara gamblang penjelasan mengenai atur penilaian. Dan kalau kemarin itu pertanyaannya bahwa tes nilai administrasi akan diumumkan secara terbuka, dan pada hari Jumat sudah dilaksanakan rapat pleno. Nah, yang jadi pertanyaan ini kenapa tidak disampaikan open bar secara terbuka atau masyarakat? Sekali lagi dijelaskan, tidak di open bar ke masyarakat, hanya sebatas tahu semua bakal calon. Pesan kami saat itu sebagai bekal manakala menghadapi seleksi akademik sana. Itu kenapa? Karena setelah itu karena kebodohan kami, sehingga setelah dipertimbangkan, bukan hanya untuk gratis saja, untuk semuanya juga, hasil sidang pleno yang tanggal 17 ya, hari Jumat itu dinyatakan dibatalkan semuanya, bukan hanya satu. Jangan sampai dulu pertanyaan dulu. Kenapa nggak dipangpang? Oke, dipangpang. Seperti tadi. Nilainya cuma 1, 2 ternyata ada yang 5, 6. Iya. Terima kasih. Jadi kalau dipangpang berarti kan dibaca secara umum, gitu ya. Dikhawatirkan kalau nanti ada perubahan dan sebagainya, justru akan lebih parah gitu. Nah, ya halo. Statementnya dari panitia itu mau dipangpang secara transparan. Semua calon tahu ini jadi ini. Ternyata ini dikasih secara tertutup, tetapi satu calon mengetahui nilai yang lain. Ini transparansi apa gimana? Kan begitu. Ini nggak usah berbelit-belit Pak, itu jawabannya ditanya aja, dijawab. Apakah ada dorongan dari atas? Siapa orang atasnya? Bicarakan sama saya sekarang. Apakah ada dorongan dari siapa? Bicarakan. Itu nggak usah takut. Iya, terima kasih. Berbelit-belit Pak. Jadi untuk lebih jelasnya, karena panitia ada tim khusus untuk verifikasi data di sini. Ke Pak Kadir, silakan penjelasannya secara detail. satu aja. Poin pertama dulu, jangan melebar ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf karena sebagai panitia saya juga manusia biasa, berangkat dari ketidakpahaman. Kalau nggak paham jangan jadi panitia Pak, ada pembekalan loh. Sebelum jadi panitia ada pembekalan loh. Pada saat itu yang mengikuti pembekalan itu anggota yang lain. Kita sedang ada kegiatan dinas gitu ya, baik itu Pak Ketua maupun saya wakilnya saja. Sedang ada kegiatan di sekolah. Alasannya itu. Ya. Jadi Bapak nggak tahu sebenarnya. Ya, jadi saya tidak paham dari pembekalan itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai jawaban kenapa tidak dipangpang, kalau melihat kepada job kerja itu harus ada keterlibatan semua anggota.
di mana ketua berfungsi sebagai apa, kemudian sekretaris sebagai apa, bendahara dan anggota yang lainnya sebagai apa. Sehingga pada saat itu kita sudah berupaya menyampaikan dan menilai, memindahkan hasil yang dikumpulkan oleh setiap bakal calon dan memindahkan dengan pertimbangan apa yang ada dalam daftar riwayat hidup dan juga bukti SK. Walaupun pada kenyataannya dalam SK tersebut ada yang menambah dengan sertifikat. Nah, yang dimaksud dengan kurang paham di sana, terutama di unsur yang dua itu tentang kepemerintahan dan organisasi. Setelah itu kita melihat potensi khusus untuk semua bakal calon. Kita itu terkesan seperti diindikasikan menggelembungkan, padahal maksudnya adalah itikat baik, melihat potensi seperti punten Ibu Rati ini sarjana gitu kan, dan itu dengan pendidikan yang tinggi, mudah-mudahan nanti berjuang di sana bisa gitu kan. Kemudian Pak Ajis juga sama, pada saat itu pernah bertanya kepada kami ini bagaimana tentang pemerintahan dan tentang organisasi. Ya dengan kita yang kurang, kami menjelaskan jadi bias kan pada saat itu gitu ya. Sehingga upaya kami pada saat itu memberikan selembaran untuk mengevaluasi diri masing-masing, dan masing-masing pasti bisa mengukur gitu, dengan berkah yang ada. Nah, kesalahan kami Pak, dari tidak bisa tegas itu, sertifikat pun kami beri nilai untuk yang lain. Sementara kalau dalam Pergub setelah kami baca itu SK pun harus ya. Saya gatal nih Pak, gatal nggak sabar. Bapak pelajari Pergub itu sebelum menjadi panitia atau setelah penilaian? Salah total panitia baca Pergubnya setelah penilaian. Waduh, ampun. Ya. Jadi saya khususnya gitu ya, mempelajari itu sambil berjalan gitu. Tadi tidak sejak awal. Nah, kemudian mengenai penyampaian hasil itu ada seperti penambahan itu istilahnya disebut bonus gitu. Atau nanti mana adanya? Itu namanya keselamatan. Bonus dari kemampuan dan upaya masing-masing bakal calon. Bukan ini menjawabkan Pak ya? Itu kesalahannya itu Pak. Memang setelah melihat aturan itu tidak ada, dan itu kesalahan fatal kami sebagai panitia, berangkat dari ketidaktahuan itu. Ini supaya mengikat waktu gini Pak, Bapak ngakuin kesalahan sekarang nanti panitia, saya minta diulang. Di tempat terpisah, berangkat dari rasa kekecewaan atas sikap panitia yang mengakui kesalahan namun tidak mengakomodir keberatan yang disampaikannya, Asep Kusnadi, salah seorang bakal calon kepala desa Mekarsari, didampingi kuasa hukumnya, Soliaman Harahap, mendatangi Mapolres Cianjur untuk membuat laporan. Dari Cianjur, Pak Tuloni Alfian, Berita 5 mengabarkan.